Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Niskala Pragata, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 089. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan operasi. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara membuat proyek sederhana menggunakan website yang namanya Replit dan Scratch. Oke, di sini langsung saja ke tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu memahami konsep variabel, mengetahui macam-macam tipe data, menggunakan operasi dalam pemrograman, dan menghubungkan ketiganya dalam contoh program. Di sini yang pertama ada yang namanya variabel. Pengertian dari variabel adalah wadah atau tempat untuk menyimpan data di dalam program. Data yang disimpan bisa berupa angka, teks, atau jenis lainnya. Fungsi dari variabel yaitu yang pertama menyimpan nilai sementara, yang kedua memudahkan pengolahan data, dan yang ketiga membuat program lebih dinamis. Oke, variabel yang ada pada codingan tidak perlu dijelaskan secara eksplisit, yaitu di pertama ini ada namanya integer, yaitu bisa disebut dengan tipe data. Yang answer ini bisa disebut dengan nama variabel. Yang sama dengan ini bisa disebut dengan nilai bukan nilai sih. Yang sama dengan ini bisa merupakan fungsi perintah, yaitu yang hasilnya 42 itu dari tipe data integer dan nama variabel answer. Oke, selanjutnya ada contoh variabel di sini. Di baris pertama ada nama sama dengan Jaki Niskala. Di baris kedua ada umur sama dengan 18. Yang di baris ketiga ada tinggi sama dengan 174,5. Dan yang keempat ada is mahasiswa sama dengan true. Di sini di baris pertama saya menggunakan variabel string. Di baris kedua saya menggunakan variabel integer. Di baris ketiga saya menggunakan variabel float, dan di baris keempat saya menggunakan variabel boolean. Oke, aturan penamaan. Di sini yang pertama diawali dengan huruf atau underscore, tidak boleh angka ya teman-teman. Yang kedua boleh menggunakan huruf, angka, underscore, tapi ingat tanpa spasi. Oke, yang ketiga tidak boleh pakai keyword bahasa. Yang keempat case sensitif, besar kecil beda. Yang kelima gunakan nama jelas dan deskriptif. Itu ya teman-teman untuk aturan dan penamaannya. Oke, di sini seperti yang ditampilkan pada slide berikut ini ada contoh aturannya. Di sini saya menggunakan nama dengan N-nya huruf kapital sama dengan Jaki, itu untuk nama depan saya. Yang baris kedua ini nama, tapi di sini saya menggunakan huruf kecil di huruf N-nya, yaitu untuk nama belakang saya. Di sini saya menggunakan fungsi print untuk mencetak nama saya. Oke, langsung saja ke slide berikutnya. Tipe data. Di sini tipe data adalah jenis nilai yang bisa disimpan dalam variabel. Setiap bahasa pemrograman memiliki tipe dasar, antara lain integral. Yang pertama itu ada integer, atau bisa disebut dengan int, yang yaitu bilangan bulat. Contoh 10, minus 5, dan 0. Yang kedua itu ada float atau double, yaitu bilangan pecahan atau desimal. Contohnya ada 3,14 dan 2,5, dan masih banyak teman-teman. Intinya dia itu bilangan yang ada koma-komanya. Tipe data yang ketiga itu ada string. String itu teks atau karakter. Contoh hello.
Yang keempat, ada boolean. Boolean itu logika benar atau salah, atau biasa di bahasa pemrograman yaitu true atau false. Yang kelima, ada array atau list. Array atau list ini adalah pengumpulan data berurutan. Yang keenam itu ada objek. Objek itu data kompleks yang terdiri dari beberapa nilai atau properti. Seperti itu teman-teman untuk tipe data. Selanjutnya, tipe data, jenis data adalah jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Setiap tipe datanya mempunyai karakteristik berbeda. Di sini tipe data memiliki di sini yang pertama ada yang namanya tipe data dasar. Tipe data dasar itu terdiri dari yang pertama itu integer. Yang tadi saya bilang itu adalah bilangan bulat, float bilangan desimal, string itu adalah teks, dan boolean itu adalah true atau false. Selanjutnya itu ada tipe data lanjutan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada list. List itu kumpulan data berurutan. Dictionary itu ada pasangan key bagi 2 pasangan key value. Yang ketiga itu tuple, mirip list tapi tidak bisa diubah. Contoh tipe data lanjutan. Di sini saya mempunyai contoh tipe data lanjutan. Di sini bisa dilihat itu ada hobi sama dengan buka kurung, membaca, koma, musik, tutup kurung. Itu menggunakan tipe data list. Yang kedua itu ada siswa, nama, titik 2, Ali, koma, umur, sama dengan 20. Itu menggunakan tipe data dictionary. Oke, selanjutnya kita ke operasi. Operasi dalam pemrograman adalah tindakan yang dilakukan terhadap data atau variabel untuk menghasilkan nilai baru. Operasi ini membantu program dalam melakukan perhitungan, perbandingan, maupun pengolahan logika. Secara umum, operasi dalam pemrograman dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya ada operasi aritmatika, operasi perbandingan, operasi logika, dan operasi penugasan. Oke, di sini langsung saja ke operasi yang pertama, yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika merupakan operasi dasar yang digunakan untuk perhitungan matematika. Operasi ini meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa hasil bagi atau disebut modulus, dan pangkat. Misalnya, jika kita memiliki 2 angka, operasi aritmatika dapat digunakan untuk menjumlahkan keduanya atau mencari hasil bagi. Operasi ini sering dipakai pada perhitungan keuangan, perhitungan data sensor, hingga pembuatan grafik. Oke, di sini ada contoh operasi aritmatika. Yang pertama ada contoh tambah atau plus. Itu bisa dicontohkan sebagai ini nih. 10 tambah 3 sama dengan 13. Kurang minus yaitu 10 kurang 3 sama dengan 7. Untuk kali ini kita menggunakan bintang. 10 contohnya 10 bintang 3 atau kali 3 sama dengan 30. Untuk bagi kita menggunakan garis miring, yaitu 10 garis miring 3 sama dengan 3,33. Untuk bagi bulat yaitu menggunakan garis miring juga, tetapi ini menggunakan 2 garis miring, yaitu 10 bagi garis miring 3 atau bagi 3 sama dengan 3. Sisa bagi persen yaitu menggunakan 10 persen 3 sama dengan 1. Untuk operasi aritmatika pangkat itu menggunakan bintang juga, sama kayak kali, cuman dia menggunakan 2 bintang. Contohnya 2 bintang-bintang 3 sama dengan 8 atau 2 pangkat 3
3 sama dengan 8. Oke, langsung saja ke operasi perbandingan yang kedua. Operasi perbandingan digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Hasil dari operasi ini bukan berupa angka, melainkan nilai logika benar atau disebut dengan true atau salah, yang biasa disebut dengan false. Contoh, perbandingan adalah memeriksa apakah suatu angka lebih besar dari angka lain, apakah dua nilai sama, atau apakah suatu nilai tidak sama dengan yang lain. Operasi ini biasanya dipakai dalam pengambilan keputusan, misalnya menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Langsung saja kita ke contoh operasi perbandingan. Di sini ada 3 contoh operasi perbandingan. Yang pertama sama dengan, bisa dikatakan dengan 5 sama dengan 5 menjadi true. Yang kedua itu ada tanda seru sama dengan, yang artinya tidak sama. Di sini dapat dicontohkan sebagai 5 tanda seru sama dengan 3 itu true. Itu yang ketiga ada yang namanya lebih besar, yaitu menggunakan 10 lebih besar 3 sama dengan true. Yang ketiga di sini ada operasi penugasan. Operasi penugasan berfungsi untuk memberikan nilai ke dalam variabel atau memperbarui nilai variabel yang sudah ada. Operasi dasar adalah tanda sama dengan, yang berarti memberikan nilai baru. Selain itu, ada juga penugasan singkat seperti plus sama dengan, itu yang artinya menambahkan dan menyimpan hasilnya. Yang kedua ada minus sama dengan, mengurangi dan menyimpan hasilnya, dan sebagainya. Misalnya, jika sebuah variabel menyimpan angka 10, lalu diberikan operasi plus sama dengan 5, maka nilai akhirnya menjadi 15. Operasi ini sangat berguna untuk perhitungan yang berulang, seperti menghitung total harga belanja atau mencatat skor permainan. Di sini ada contoh operasi penugasan. Yang pertama itu menggunakan operator sama dengan. Contoh, X sama dengan 10. Hasilnya jika X sama dengan 10. Yang kedua itu ada operator plus sama dengan. Contohnya X plus sama dengan 5. Sama dengannya itu, ini gimana tuh, nggak ngerti anjing. Sama dengan, oh ya udah, plus sama dengan, contoh X plus sama dengan 5. X sama dengan X tambah 5. Hasilnya jadi 15. Yang ketiga ada minus sama dengan. Contohnya X minus sama dengan 3. Sama dengan X sama dengan X sama dengan tolong. X sama dengan minus 3, yaitu hasilnya 7. Yang keempat ada operator bintang sama dengan. Contoh X bintang sama dengan 2. X sama dengan bintang X sama dengan X bintang 2, hasilnya jadi 20. Contoh operator garis miring sama dengan, yaitu X garis miring sama dengan 2. X sama dengan X garis miring 2, hasilnya 5,0. Operator garis miring sama dengan, contohnya X garis miring sama dengan 3. X sama dengan X garis miring 3, hasilnya 3. Operator persen sama dengan X persen sama dengan 4. X sama dengan X persen 4, hasilnya 2.
operator bintang-bintang sama dengan X, bintang-bintang sama dengan 2, X sama dengan X, bintang-bintang 2, hasilnya 100. Di sini ada yang namanya operasi logika. Operasi logika digunakan untuk menghubungkan beberapa kondisi logis. Jenis yang paling umum adalah yang pertama AND, bernilai benar jika hanya yang pertama AND bernilai benar hanya jika semua kondisi benar. Yang kedua OR sama dengan bernilai benar jika salah satu kondisi benar. Yang ketiga ada NOT. NOT membalikan kondisi. Jadi, jika kondisi awal benar akan menjadi salah dan sebaliknya. Operasi logika banyak digunakan dalam percabangan program seperti if sampai else. Seperti if, else. Dan pemrograman berbasis aturan. Contohnya, dalam sistem login, di mana pengguna harus memasukkan username dan password dengan benar. Sini ada contoh operasi logika. Yang pertama ada AND, yaitu benar jika keduanya benar, OR, benar jika salah satu benar, NOT, membalikan nilai. Ini ada contoh pemrograman lengkapnya. Sini nama sama dengan Jaki Niskala, umur sama dengan 18, tinggi sama dengan 174,5, is mahasiswa sama dengan true. Di sini menggunakan fungsi print, nama, berumur, umur, tahun, print, buka kurung, tahun depan umur, titik 2, koma, umur, tambah 1, print, apakah umur lebih besar 18, umur lebih besar 18. Oke, di sini langsung saja kita demokan. Oke, teman-teman, di sini langsung saja kita demokan di website Scratch. Langkah pertama, teman-teman bisa ke bagian events untuk memilih atau menggeser blok when green flag ini. Langkah kedua yang teman-teman harus lakukan yaitu ada di bagian control, yaitu ada di bagian sensing dengan memilih blok yang namanya ask what's your name. Di what's your name ini teman-teman bisa ganti ke angka pertama, dan teman-teman bisa ke bagian variabel ini untuk memilih blok yang namanya set. Nah, set ini jangan lupa teman-teman setting ke variabel angka 1. Dan to 0 ini kita isi dengan bagian answer, yaitu ada di bagian sensing, pilih answer lalu taruh di sini. Nah, yang langkah keempat yang harus teman-teman lakukan sama seperti langkah kedua tadi, yaitu menaruh ask untuk menanyakan pertanyaan, itu angka kedua. Dan sama seperti tadi, teman-teman harus menaruh blok set ini untuk menambahkan variabel angka kedua, dan jangan lupa diberikan blok answer di bagian sini. Selanjutnya yang teman-teman harus lakukan itu adalah mengunjungi blok variabel dan taruh ini lagi, blok set lagi. Dan yang blok set ketiga ini itu setting ke variabel hasil penjumlahan. Dan teman-teman bisa mengunjungi bagian operators untuk mengambil blok join apple banana ini dan ditaruh di sebelah sini.
sorry teman-teman. Lalu mengunjungi blok operators untuk menambahkan blok penjumlahan ini dan ditaruh di sebelah sini. Lalu sebelah sini bisa diisi dengan variabel yang angka 1 tadi. Kita kunjungi ke variabel, lalu ke angka 1 dan ditaruh sebelah sini, lalu ditambah angka kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu apa yang kurang? Di sini kita kurang di fungsi print, atau kalau di Scratch itu namanya blok say. Teman-teman bisa ke bagian sensing, lalu pilih blok as yang what's your name ini, taruh di bagian sini, lalu yaitu blok say. Teman-teman bisa mengunjungi bagian looks ini dan memilih yang say hello ini dan taruh di sebelah sini. Lalu teman-teman bisa ke bagian operators lagi ini untuk mengambil blok join apple banana ini. Lalu teman-teman di sini bisa ganti apple-nya ini menjadi hasil penjumlahan. Lalu di sebelah sini kita taruh blok variabel, itu hasil penjumlahannya. Nah, seperti ini program sudah bisa dijalankan. Oke, langsung saja kita demokan. Angka pertama. Di sini saya akan pilih angka pertamanya itu 45. Oke. Nah, di sini angka pertama ini berubah, variabel angka pertama ini berubah menjadi angka 45 karena tadi saya sudah mengisi angka 45. Ditambah angka kedua. Angka kedua ini saya memilih 55. Lalu hasil akhirnya akan ketahuan setelah kita pencet enter. Nah, hasil penjumlahannya yaitu 87. Oke, seperti itu ya teman-teman. Langsung saja kita demokan di Replit. Project kedua ini menggunakan Replit. Di sini ada berbagai macam kode program. Ini fungsinya untuk menanyakan seberapa lama kita tidur, bekerja, dan beristirahat. Teman-teman bisa lihat saja di sini banyak kode-kode pemrograman yang bisa teman-teman bisa tiru. Oke, langsung saja kita ke run-nya untuk menjalankan programnya. Pergi ke console. How many hours do you sleep every day? Misalkan 5 jam. Kita tulis 5. Lalu program akan menanyakan berapa lama kita bekerja per hari. 10 jam. Lalu berapa lama kita butuh istirahat per minggu. Ini butuh 1 hari. Per weekend 2 hari. Lalu program akan menjawab kita butuh 5 jam untuk bekerja, 14 jam bekerja di weekend, dan total 53 jam untuk study each week. Seperti itu teman-teman untuk program di Replit. Oke, di sini di Scratch ini sama seperti di Replit tadi, yaitu menanyakan berapa lama kita tidur, berapa lama kita bekerja, berapa lama kita beristirahat, dan berapa lama kita dapat weekend untuk beristirahat. Dan di sini menggunakan berbagai macam blok.
yang sudah saya jelaskan tadi waktu pertama. Jadi teman-teman bisa langsung saja running programnya. Oke, berapa lama kita tidur per hari? 6 jam, 5 jam. Oke, sabar. Sini langsung saya di running programnya. 5, 6, 3, 1 hari. Nah, program akan menjawab serta memberikan solusi untuk mengenai jam tidur dan total waktu yang kita punya. Seperti itu aja teman-teman. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.